Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sebagai umat muslim, tentu kita tidak bisa melepaskan hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan undang-undang kehidupan yang kita butuhkan dari semenjak lahir, dari pangkuan ibu sampai ajal kelak menunggu. Al-Quran sebagai kitab yang mulia membimbing kita dari hal terkecil sekedar bangun tidur sampai pada penyelesaian masalah yang akal sama sekali tidak bisa menjadi tolak ukur. Sebagai penjelasnya, kemudian dikenal ilmu tafsir yang dengan syarat-syarat tertentu tidak sembarang orang dapat menjadi mufasir. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan beberapa perjalanan hidup mufasir dan pemikirannya. Yang pertama adalah At-Tabari. Mufasir yang menurut beberapa ulama adalah yang paling awal dalam bidang penafsiran Al-Quran. Simak ulasannya sampai akhir video. Para pembaca tafsir mengenalnya dengan sebutan Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At-Tabari. Dia lahir pada tahun 224 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia lahir pada awal tahun 225 Hijriah di sebuah kota bernama Tabaristan, sebuah daerah di negara Persia atau yang sekarang dikenal dengan nama Iran. Ia lahir di lingkungan yang sangat memerhatikan ilmu. Dia terbiasa menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Bahkan di usia tersebut ia sudah dijadikan imam sholat oleh masyarakat. Ia menulis hadis yang pada saat itu bahkan belum sampai usia 9 tahun. Ia adalah seorang yang ahli dalam bidang qiraat, juga ahli dalam bidang makna-makna kosakata Al-Quran, juga seorang yang faqih dalam bidang hukum dan ahli hadis yang teliti dalam seleksi mata rantainya. Ia mengetahui hadis yang sahih, hadis yang bercacat, hadis yang berfungsi sebagai penghapus dan hadis yang dihapus. Juga ia adalah pakar dalam bidang sejarah. Ia mengembara sebagai pencari ilmu ke berbagai belahan negara. Di antaranya adalah Tabaristan, Irak, Syams, dan Mesir. Dia begitu haus akan ilmu dan menjelajah di kota-kota lainnya yang di dalamnya dapat memenuhi dahaga haus ilmunya. Pada awalnya, ia bermadhab Syafi'i. Namun kemudian, dia menjadi pemikir mandiri dalam bidang fikih, yang kemudian membangun suatu mazhab fikih bernama mazhab Al-Jaririyah. Ia meninggal pada 2 hari akhir bulan Syawal tahun 310 Hijriah. Banyak ulama yang ikut mensolatkan Ibnu Jarir, terlebih oleh muridnya yang begitu banyak. Ia dikuburkan di kediamannya. Berikut di antara karya-karyanya: Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk yang terkenal dengan nama Tarikh Al-Tabari, Ikhtilaf Al-Fuqaha, Kitab Al-Qiraat, Tafsir At-Tabari, Risalah Al-Aqidah, dan masih banyak lagi karyanya. Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan. Tafsir At-Tabari merupakan salah satu kitab tafsir yang paling masyhur dan paling sering dijadikan rujukan untuk tafsir bi'al riwayat pada abad pertama Islam, yang juga pada waktu yang sama dijadikan sumber yang diperhitungkan sekali dalam bidang tafsir dengan rasio. Selain berfokus pada kajian riwayat, ia juga menggunakan beberapa pendekatan diroyat atau rasio. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan bahasa. Ia menjelaskan yang rinci terhadap penggunaan lafaz. Ia menjelaskan keragaman suatu kata yang memiliki beberapa makna. Juga menjelaskan penempatan-penempatan penggunaannya. Para ulama tafsir di masa kemudian memuji mahakarya tafsir ini.
Di antaranya Jalaluddin Al-Suyuti, Imam An-Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Al-Suyuti menyatakan bahwa tafsir At-Tabari ini merupakan salah satu tafsir yang paling agung dan sangat layak dijadikan sebagai sumber pengutipan. Di dalamnya terdapat seleksi pendapat yang kuat dan ketat, mencari mana pendapat yang paling valid. Ilmu i'rab juga penyeleksian hukum yang kuat. Bahkan menurutnya, tafsir ini merupakan tafsir yang paling kuat, luas, dan paling layak dijadikan referensi dibanding kitab tafsir lainnya pada abad awal atau klasik. An-Nawawi menyatakan bahwa umat sepakat bahwa tidak ada kitab tafsir yang melebihi kitab tafsir At-Tabari ini. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kitab tafsir At-Tabari merupakan kitab yang paling valid dari sekian banyak tafsir yang sering dibaca oleh umat manusia. Di dalamnya terdapat mata rantai hadis yang kuat, tidak ada bid'ah di dalamnya, dia tidak mengutip pendapat dari orang-orang yang dipandang pendapatnya diragukan. Az-Zahabi menyimpulkan bahwa tafsir ini merupakan kitab tafsir yang paling awal di antara kitab tafsirnya dari dua segi, yaitu dari segi waktu dan metodologis penyusunan. Contoh penafsiran At-Tabari dalam Quran Surah Luqman ayat 18. Ayat ini berkaitan dengan kehidupan sosial dan ia mengutipnya dari Ibnu Abbas. Dalam penafsirannya, ia menyampaikan bahwa maksud ayat di atas adalah manusia tidak boleh untuk menyombongkan diri, lalu kemudian memandang rendah manusia lainnya. Jangan sekali-kali manusia memalingkan wajahnya ketika berbicara dengan sesamanya. Namun kemudian tidak menjadikan kitab ini lepas dari sorotan. Abu Sahabah menilai Ibnu Jarir terkadang mengutip riwayat yang lemah dan Israiliyat tanpa memberikan komentar. Sahabat-sahabatku, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dalam biografi di atas bahwa contoh karakter seseorang tergantung dengan siapa ia bergaul. Ibnu Jarir yang tumbuh dalam lingkungan yang baik menjadikan dirinya tokoh yang berpengaruh di waktu yang mendatang. Juga dari contoh penafsirannya di atas menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam hubungan kemanusiaan merupakan satu di antara hal yang penting dalam beragama dan bersosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.